Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang tindak pidana pertanahan. Tindak pidana pertanahan yang dibahas adalah tindak pidana yang dilakukan sehubungan dengan hak atas tanah dan juga tindakan terhadap barang atau sesuatu yang ada di atas tanah. Oke, ya, lihat saja. Yang pertama yaitu adalah penyerobotan tanah. Ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Di sini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyaknya adalah Rp5.000. Dan ini adalah termasuk jenis pelanggaran, jadi bukan kejahatan ya. Perkara penyerobotan tanah ini diperiksa dengan acara cepat ya, karena di sini ancamannya adalah selama 3 bulan. Kita lihat perbuatan yang diancam dengan tindak pidana ini meliputi apa saja. Yang pertama yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jadi dia memakai tanah ya untuk digunakan tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang sah. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atau suatu bidang tanah. Jadi mengganggu orang lain ketika menggunakan tanahnya ya. Yang ketiga yaitu menyuruh atau mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan memakai tanah orang lain tanpa izin atau mengganggu orang menggunakan tanah miliknya ya. Jadi di sini yaitu dengan menyuruh atau mengajak atau membujuk atau mengajurkan secara lisan ya. Tentu di sini adalah kepada orang lain. Dan yang keempat adalah memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah orang lain tanpa izin atau mengganggu orang menggunakan tanah miliknya. Ini 4 perbuatan inilah yang dikategorikan dengan penyerobotan tanah. Tindak pidana penyerobotan tanah biasanya bersinggungan dengan sengketa keperdataan. Yang harus diperhatikan dalam perkara ini adalah yang pertama, bukti kepemilikan tanah dari para pihak. Ya, ini harus dilihat yang melaporkan adalah punya bukti kepemilikan atau tidak, dan yang terlapor atau tersangkanya juga punya bukti kepemilikan atau tidak. Ini juga harus menjadi hal yang penting ya, dilihat dari penyerobotannya. Yang kedua, bahwa ini tidak boleh dengan alasan punya bukti kepemilikan langsung mengambil tanah orang lain. Ya, ini dengan berdalih dia memiliki bukti kepemilikan langsung mengambil tanah orang lain. Ini tidak boleh. Kita lihat yaitu kaidah hukum dari jurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 34K/1993, yaitu diputus pada tanggal 9 Agustus 1997. Di sini ada suatu kaidah hukum yaitu seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang yang dalam hal ini tanah tidak dapat mengambil atau menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus dengan prosedur hukum gugatan perdata. Ini artinya apa? Jika ada orang yang menguasai tanah dengan tiba-tiba datang orang dengan dalih bahwa tanah itu adalah yang sudah diambil, bisa jadi diterapkan dengan dijerat dengan pasal yaitu penyerobotan tanah. Selanjutnya yang tindak pidana terkait dengan tanah yang kedua adalah stelionat. Ya, ini diatur dalam pasal 385 KUH pidana dan biasanya ini dikenal dengan penipuan tanah. Ada juga yang berpendapat di sini adalah sebagai penggelapan tanah. Ini ada 6 kategori pidana yang semuanya diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Yaitu karena 4 tahun maka diperiksa dengan acara pidana biasa. Khusus pasal ini pelaku tidak bisa dikenakan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan tidak memenuhi pasal 21 ayat 4 KUHP yang mana di situ adalah bisa dikenakan penahanan. Pasal ini tujuannya adalah untuk melindungi setiap hak atas tanah, baik hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak bangunan, ya,
atau gedung bangunan dan tanaman di atasnya. Kita lihat perbuatan yang di dalam Stelyonad, yaitu di sini ada unsur pidananya, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Jadi di sini niatnya dari pelaku ini adalah menguntungkan diri sendiri dengan secara melawan hukum. Yang kedua yaitu dengan adanya perbuatan menjual, menukarkan, membebani tanggungan atau jaminan, menggadaikan, menyewakan, menyerahkan, yaitu atas tanah orang lain atau benda di atas tanah tersebut. Ya. Jadi di sini satu melakukan perbuatan hukum atas tanah orang lain demi keuntungan diri sendiri. Kira-kira begitulah yang ada di dalam aturan mengenai larangan tindak pidana Stelyonad ini. Kita lihat lagi dari kaidah hukum dari jurisprudensi, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 104 K garis miring KR 1973 tanggal 28 Agustus 1974. Di sini ada suatu kaidah hukum, yaitu meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak, tidak dikembalikannya, malahan dijual musiman kepada orang lain, yaitu di sini dipersalahkan dengan melanggar pasal 385 ke-4 KUH pidana. Artinya apa? Jika ini ada tanah orang lain tetapi ada dijual atau dipinjam dialihkan ke orang lain, baik itu dengan jual beli musiman, gade ataupun dengan sewa menyewa, di sini adalah melanggar ketentuan pasal 385 KUHP, yaitu tentang Stelyonad. Tindak pidana yang ketiga yaitu adalah menghilangkan batas pekarangan. Di sini diatur dalam pasal 389 KUH pidana, yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan 8 bulan. Di sini diperiksa dengan acara pidana biasa. Pelaku juga tidak bisa dikenakan penahanan karena di sini tidak memenuhi pasal 21 ayat 4 KUHP. Kita lihat di sini unsur tindak pidananya dari pasal 389 KUH pidana, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi di sini ada keuntungan, yaitu maksudnya untuk diri sendiri atau orang lain. Tindakannya adalah menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan. Jadi di sini ada suatu batas pekarangan dihancurkan, dipindah, dibuang atau dirusak, ya, intinya tidak dapat dipakai di sini. Di sini berarti sudah masuk kategori dari dalam tindak pidana pasal 389 KUH pidana. Kita lihat bahwa maksud pekarangan ini artinya adalah sebidang tanah yang digunakan segala jenis tujuan. Bisa itu sawah, kebun atau taman, ya. Ini yang dimaksud dari pasal 389 KUH pidana. Selanjutnya yaitu terkait dengan tindak pidana terkait dengan tanah, yaitu pasal yang keempat, mengganggu keamanan rumah. Di sini diatur dalam pasal 167 ayat 1 KUH pidana, diancam pidana penjara selama 9 bulan. Di ayat 3 juga di sini di pasal 167 ini mengatur ada unsur pemberatan, yaitu jika ada ancaman atau sarana untuk menakuti, ancaman hukumannya menjadi 1 tahun 4 bulan. Ayat 4 juga menambah ancaman menjadi sepertiga jika pelakunya dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Jadi di sini pelakunya lebih dari 1 orang. Di sini ancaman hukumannya ditambah menjadi sepertiga. Baik, kita lihat unsur tidak pidana dari pasal 167 KUHP dalam pasal 1, 2, dan 3 adalah yang pertama yaitu masuk dengan paksa ke dalam rumah, atau di sini tidak segera meninggalkan rumah atau pekarangan tertutup atas permintaan yang berhak. Ya. Jadi di sini ketika seseorang memasuki rumah orang dan diminta pergi tetapi dia tidak mau, ini juga bisa dijerat dengan pasal ini. Atau masuk ke dalam rumah orang dengan cara paksa. Yang kedua, bahwa di ayat 2-nya bahwa cara memasukinya dengan cara tertentu, yaitu dengan membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu,
memakai jabatan palsu atau tanpa pengetahuan yang berhak, tidak karena kekeliruan. Jadi ini bisa dikatakan karena kekeliruan ya. Ya, jadi begini, ini ada seseorang yang masuk ke dalam suatu rumah, belum sampai ke dalam rumah, tapi sudah ketemu dengan pemiliknya, tiba-tiba lari. Pada umumnya, orang ini selalu dikenakan dengan percobaan pencurian, atau orang kadang teriak maling atau begitulah. Ini belum tentu karena mau mencuri, karena belum tahu apa yang mau diambil atau yang diambil apa. Ya, bisa jadi orang ini mau bertemu, contohnya ada seorang anak berpacaran, pengen ketemu pacarnya, tetapi dia tidak berani ketemu orang tuanya, akhirnya memanjat pekarangannya masuk ke rumah itu agar langsung ketemu kamar anak pemilik rumah. Nah, ini bisa jadi bukan karena pencurian, tetapi tidak bisa dilaporkan pencurian karena ini adalah delik pasal 167, yaitu memasuki rumah orang lain dengan secara paksa. Di sini yang pada ayat 3, di sini memasukinya dengan ancaman atau alat untuk menakuti ya. Jika di sini ada digunakan dengan ancaman atau alat untuk menakuti, di sini juga bagian dari tindak pidana memasuki pekarangan orang lain ya. Jika yang dimasuki adalah rumah dinas umum, maka di sini yang digunakan adalah diatur dalam pasal 168 KUH pidana. Di sini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau 2 minggu. Ya, di sini 4 bulan dan 2 minggu. Unsur pemberatannya di sini diancam dengan 1 tahun 4 bulan. Baik, sekarang adalah tindak pidana yang kelima terkait tanah, yaitu tentang pemalsuan surat. Dalam pasal 263 dan 264 KUHP, yang mana memalsukan atau menggunakan dokumen palsu tentang bukti kepemilikan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Ya, kenapa pemalsuan surat ini saya masukkan? Karena di sini ada kemungkinan terkait dengan memalsukan bukti kepemilikan tanah. Dalam pasal 26 KUHP di sini secara khusus yaitu langsung menunjuk ketika memalsukan akta otentik diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Ya, kalau akta otentik ini sebagai bukti kepemilikan tanah, ya kan, atau bukti untuk memperoleh tanah, ya maka di sini ada ancaman pidananya yaitu selama 7 tahun. Di sini jelas diperiksa dengan acara pemeriksaan pidana biasa, sehingga pelaku bisa dikenakan penahanan karena memenuhi pasal 21 ayat 4 KUHP. Kita lihat di sini dokumen kepemilikan tanah yang dipalsukan itu bisa berupa sertifikat, akta otentik yang saya jelaskan tadi, yaitu mau akta jual beli, akta hibah, ataupun yang akta yang lain, surat jual beli tanah dalam kertas segel atau akta di bawah tangan dan lain sebagainya, yang mana di situ membuktikan bahwa itu adalah bukti kepemilikan tanah. Baik, sekarang yang nomor 6 yaitu tindak pidana terkait tanah, yaitu pemerasan pejabat. Di sini diatur dalam pasal 425 KUHP, diancam pidana penjara maksimal 7 tahun. Ya, karena ada pasal 7 tahun, maka di sini diperiksa dengan acara pidana biasa. Pelakunya juga bisa dikenakan penahanan karena memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP. Loh, ini kok ada terkait masalah pemerasan pejabat dengan tanah, apa hubungannya? Di pasal 425 KUHP ini disebutkan bahwa seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak, padahal diketahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut. Jadi orang ini, pejabat ini dalam menjalankan tugas seolah-olah dia sesuai dengan aturan, ya, dia menggunakan tanah negara, padahal tanah negara ini sebenarnya sudah ada dibebani hak pakai yang merugikan orang. Sehingga ini padahal pejabat itu sudah tahu bahwa tanah ini ada hak pakainya, maka di situ dia bertentangan peraturan. Pejabat ini bisa dikenakan ancaman pasal 425 KUH pidana. Yang nomor 7 yaitu adalah tentang pengerusakan benda di atas tanah.
Pasal yang biasa digunakan dalam tindak pidana ini adalah pasal 170 ayat 1 KUHP dan 406 ayat 1 KUH pidana. Dalam pasal 170 ayat 1 KUHP yaitu diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sedangkan dalam pasal 406 ayat 1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Di sini diperiksa dengan acara pidana biasa. Jika diterapkan dalam pasal 170 KUHP, pelaku bisa dikenakan penahanan karena disemenuhi pasal 21 ayat 4 KUHP. Tetapi kalau hanya pasal 1406 saja tidak bisa dikenakan penahanan. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, biasanya kedua pasal ini dilakukan penerapan secara bersama-sama, yaitu dengan dakwaan atau sangkaan alternatif, yaitu pasal dakwaan yang pertama atau sangkaan pasal 171 atau yang kedua pasal 406 ayat 1 KUH pidana. Oke, kita lihat ya apa perbedaan kedua pasal tersebut. Pasal 170 ayat 1 KUH pidana ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dilakukan dalam area yang terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum. Ya, jadi di sini pasal 170 ini tidak bisa dikenakan oleh pelaku tunggal, harus pelakunya adalah orang banyak. Ya, jadi lebih dari satu orang di sini. Dan di sini tempatnya adalah dalam area yang terbuka. Sedangkan pada pasal 406 ayat 1 KUH pidana ini adalah perbuatan terurai jelas, yaitu di sini dengan sengaja dengan melawan hukum, di sini menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Jadi di sini ketika dia menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan ya, barang orang yang ada itu khususnya itu benda di atas tanah, maka di situ bisa dikenakan dengan pasal 406 ayat 1 KUH pidana ini. Namun ketika ini pelakunya sendirian, ini masih bisa digunakan untuk pasal 406 ini. Tetapi kalau pelakunya lebih dari satu, ya ini baru bisa diterapkan pasal 170. Pasal 170 di sini adalah unsurnya adalah kekerasan, ya. Tidak kekerasan ini bisa membuat hancur atau merusak, ya begitu. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami dari tim diskusi hukum akan menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan jangan lupa silahkan like video ini. Jika Anda merasa bermanfaat, silahkan dibagikan kepada orang lain. Dan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan video-video kami yang akan datang tentang penjelasan masalah permasalahan hukum. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.